Maju tak gentar membela yang benar. Maju tak gentar membela yang benar. Maju tak gentar membela yang benar. Maju tak gentar serentak, majulah, majulah, menang. Kenapa? Karena dia adalah antitesa Jokowi. LRT misalnya, ini juga ada masalah. Pembangunan jalur baru LRT Jakarta kabarnya justru sengaja tidak sama dengan jalur yang ditentukan oleh Menhub. Akibatnya jalur yang dibangun oleh Menhub dan jalur yang mau dibangun oleh Jakarta nggak nyambung. Lah, kalau relnya nggak nyambung, emang kereta bisa lompat? Jadi percuma dong bangun jalur yang nggak nyambung. Mungkin emang ini sekedar strategi untuk menjadi antitesa Jokowi. Strateginya Anies. Kalau yang satu bangun rel kereta ke sini, mestinya disambungin, tapi dibangun rel kereta di tempat yang lain. Yang penting asal beda. Kerja, masih tidak berubah. Ya memang yang ditunggu masyarakat itu apa sih? Kan hasil. Kalau kita nggak bekerja, kita hanya mengurusi isu, mengurusi kegaduhan, mengurusi nggak kerja. Kalau saya udahlah, saya sampaikan kepada seluruh menteri, fokus bekerja, fokus kerja. Kita sering menganggap kata-kata tidak penting. Loh, kalau kata-kata tidak penting, tidak ada kitab suci. Pidato ini juga isinya kata-kata. Semua pesan-pesan isinya kata-kata. Prinsip Jokowi adalah kerja. Sementara prinsip Anies mungkin ngomong. Iya, karena antitesa Jokowi. Dengan sebaik-baiknya, dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Saya ulang. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Saya ulang. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Saya ulang. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Itu karena dia adalah antitesa Jokowi. Anies temui Jokowi demi hilangkan citra berseberangan. Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun menilai langkah Anies Baswedan menemui Presiden Joko Widodo untuk menghilangkan citra berseberangan. Menurut Ubed, selama penjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, publik memposisikan Anies sebagai oposan terhadap pemerintahan Jokowi. Padahal kata Ubed, penilaian semacam itu tidaklah tepat. Pasalnya, Anies dan Jokowi sebenarnya tidak berseberangan, justru keduanya dekat. Ketika kini Anies berkomunikasi dengan Jokowi, tentu saja secara politik itu juga strategi untuk mengurangi citra bahwa Anies berseberangan dengan Jokowi, kata Ubed kepada wartawan di Jakarta Jumat 21 Oktober. Ubed menjelaskan Anies sebagai calon presiden perlu menghilangkan citra berseberangan dengan Jokowi itu, sebab Anies butuh simpati dan dukungan dari semua kalangan masyarakat, termasuk pendukung Jokowi untuk bisa menenangkan Pilpres 2024. Saya kira yang dilakukan Anies itu adalah upaya untuk mengeliminir pengikut Jokowi yang anti Anies, kata Ubed. Jadi yang dilakukan Anies itu adalah meningkatkan elektabilitas imbuhnya. Selain untuk memoles citra hubungannya, Ubed menilai pertemuan itu juga merupakan upaya Anies mendapatkan dukungan politik dari Jokowi. Meski sudah dideklarasikan sebagai calon presiden oleh Partai Nasdem, tentu saja Anies membutuhkan tambahan kekuatan politik. Mungkin Anies melihat bahwa Jokowi masih memiliki kekuatan politik. Meskipun saya tidak melihat bahwa Jokowi akan menentukan perubahan di 2024, karena beban persoalan negeri ini dalam 1 tahun ini sampai ke depan sangat berat, ujar Ubed.
Presiden Joko Widodo mengaku telah bertemu mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Jumat 21 Oktober sore. Dalam pertemuan itu, Anies berpamitan setelah menyelesaikan jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Oh ya, sore tadi pamit karena sebetulnya pekan yang lalu tapi kan saya mengatur waktunya, tidak bisa. Jadi baru tadi sore, kata Jokowi kepada wartawan usai menghadiri HUT Partai Golkar di Jakarta.